Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Paradigma Bimbingan dan Konseling dengan nama anggota Muhammad Wahyullah, Riza Rahmadiani, dan Faikotul Himah. Selanjutnya, kita akan membahas tugas konselor dalam jalur pendidikan formal. Guru sebagai konselor disebut juga dengan konselor pendidikan, yang dimana memiliki tugas untuk mendidik siswa. Jadi di sini, konselor pendidikan adalah konselor yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Kemudian konselor pendidikan ini semulanya disebut dengan guru BP atau guru bimbingan konseling. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, istilah penyuluhan ini berubah menjadi konseling, sehingga saat ini guru PP disebut dengan guru PK atau guru bimbingan dan konseling. Tugas konselor dalam jalur pendidikan formal terbagi menjadi beberapa jenjang. Yang pertama adalah jenjang TK atau Taman Kanak-kanak. Di jenjang TK, peran dan fungsi konselor lebih bersifat preventif dan developmental. Kegiatan konselor di jenjang TK dalam komponen responsif service. Jadi, konselor dalam TK ini bertugas untuk memberikan layanan konsultasi kepada guru dan orang tua dalam mengatasi perilaku-perilaku mengganggu siswa di taman kanak-kanak. Selanjutnya adalah tugas konselor dalam jenjang sekolah dasar. Konselor bertugas mengamati anak-anak selama kegiatan kelas dan bermain. Selain itu, konselor juga berunding dengan para guru dan orang tua untuk mengevaluasi kekuatan anak-anak, masalah atau kebutuhan khusus yang mereka perlukan. Kemudian dalam hubungannya dengan guru dan administrator, konselor memastikan bahwa kurikulum akademik sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Tugas konselor dalam jenjang sekolah menengah pertama. Secara hukum, posisi konselor atau penyelenggara profesi pelayanan bimbingan dan konseling di tingkat sekolah menengah telah ada sejak tahun 1975, yaitu sejak diberlakukannya kurikulum bimbingan dan konseling. Dalam sistem pendidikan Indonesia, konselor di sekolah menengah mendapat peran dan posisi atau tempat yang jelas. Peran konselor sebagai salah satu komponen student support service. Jadi tugasnya mensupport perkembangan aspek-aspek pribadi, sosial, karir, dan akademik peserta didik. Kemudian, tugas konselor dalam jenjang perguruan tinggi. Di jenjang perguruan tinggi, tugas konselor adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling yang berfokus pada pemantapan karir. Sebisa mungkin yang paling cocok baik dengan pendidikan yang telah dia tempuh maupun kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang produktif, sejahtera, dan berguna untuk manusia lain. Baik, selanjutnya yaitu salah paham mengenai bimbingan konseling. Yang pertama yaitu BK disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Ada dua pendapat berlawanan tentang pelaksanaan BK. Yang pertama yaitu pendapat bahwa BK disamakan dengan pendidikan. Layanan BK dianggap tidak perlu diadakan di sekolah. Sekolah telah menyelenggarakan pendidikan, jadi otomatis BK sudah tergolong dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, bahwasanya BK memang termasuk dalam ranah upaya pendidikan di sekolah. Hal ini tidak berarti bahwa pengajaran saja akan memberi dampak bagi tercapainya keberhasilan di sekolah. Yang kedua yaitu konselor dianggap sebagai polisi sekolah. Artinya jika terdapat pelanggaran atau kegaduhan di sekolah, konselor dianggap sebagai penjaga dan penampung pelaku kesalahan tersebut. Yang ketiga yaitu BK dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Selain proses pemberian nasihat, upaya pelayanan menyangkut
seluruh kepentingan konseling, baik berupa pemberian nasihat, pemberian informasi, penempatan, dan penyaluran konseling dan sebagainya. Yang keempat yaitu BK dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Selain menangani masalah insidental lebih luas daripada itu, BK menangani masalah yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang, serta kaitannya dengan masa depan. Yang keenam yaitu BK melayani orang sakit dan atau kurang normal. Yang ketujuh yaitu bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Pelayanan BK tidak mungkin sendiri karena keduanya adalah proses yang memiliki kesamaan unsur budaya, sosial, dan lingkungan. Yang kedelapan yaitu konselor harus aktif sedangkan pihak lain pasif. Konselor memang bertindak sebagai pusat penggerak, tetapi pihak lain juga harus terlibat dan ikut serta secara aktif bersama-sama mewujudkan pelayanan bimbingan konseling yang berhasil. Yang kesembilan yaitu BK bisa dilakukan oleh siapa saja. Pelaksana BK adalah orang-orang yang berkompetensi dalam bidang bimbingan konseling. Yang ke-10 pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja. Yang ke-11 menyamakan pekerjaan BK dengan pekerjaan dokter atau psikiater. Kesamaan BK dengan dokter atau psikiater adalah terletak pada keinginan membantu klien agar masalah yang dihadapinya terselesaikan, serta keduanya menggunakan teknik yang sesuai dengan tiap bidangnya. Yang ke-12 yaitu menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat. Yang ke-13 yaitu menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Dalam hal ini, kajian terhadap permasalahan klien perlu dilakukan secara mendalam. Yang ke-14 yaitu memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi bimbingan dan konseling. Perlengkapan dan sarana utama dalam bimbingan konseling ialah keterampilan pribadi konselor, instrumen lain seperti tes, angket, dan lainnya sebagai perlengkapan dan pembantu saja. Dan yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling dibatasi hanya pada masalah yang ringan-ringan saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.